Qala al-musannif rahimahullah, fa idzan muntaha riyadhah ay yajida qalbahu ma'allahi ta'ala ala dawam. Ya. Kesimpulan dari riyadhah itu, ya, yang diajarkan Imam Ghazali, ujung dari riyadhah, target muntahar riyadhah ayyajida qalbahu ma'allahi ta'ala, supaya orang itu menemukan hatinya selalu bersama dengan Allah ala dawami, secara langgeng, ya. Karena orang itu kalau sudah dilatih zikir kontinu terus menerus dalam khalwah, kemudian ujungnya merasa selalu bersama Allah. Wala yumkinu dzalika, dan itu tidak mungkin terjadi illa bi ayyakhluwa an ghairihi, kalau dia tidak bisa menyempikan dari selain Allah. Harus dikosongkan hati dari lain Allah. Wala yahlu an ghairihi illa bitulil mujahadah, tidak mungkin hati bisa dikosongkan dari selain Allah kecuali dengan mujahadah yang panjang, ya. Mujahadah itu ya tirakat, latihan seperti kemarin, dengan diam, dengan puasa, zikir, uzlah. Fa idza khasala qalbuhum Allah Ta'ala, kalau hatinya sudah berasa dekat dengan Allah, inkasyafa lahu, maka akan jadi terbuka bagi dia jalalul hadratir rububiyah, keagungan keharibaan Allah Tuhan, ya. Orang ini kalau sudah hatinya kebuka, maka akan bisa terlihat keagungannya Allah. Wa tajalla lahul haq, dan tampak kepadanya Allah yang hak. Wa dharahu, dan tampak bagi dia min lataifillah, dari beberapa hal yang merupakan lataif, ya, sesuatu yang rahasia dari lutfillah, dari kelembutan rahmat Allah, ma la yajuzu ayyusufa, sesuatu yang enggak boleh diceritakan. Ada pengalaman ruhani yang luar biasa, yang itu hanya bisa dirasakan tapi nggak bisa diceritakan. Bala yuhitu bil wasfu aslan, bahkan memang nggak bisa diceritakan, disifati sama sekali, ya. Keindahan hadratul rububiyah, ya. Keindahan ketika seorang sudah mengenal dekat Allah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Wa indan kasyafa lil muridi, apabila seorang murid telah menjadi terbuka hatinya, mukasyafa syai'un min dalika, sesuatu dari lataifillah tadi itu, fa'adhamul qawati alaihi ayyatakallama bihi wa'dhan wa nushan. Bahaya terbesar kemudian kalau orang itu sudah mukasyafa, itu dia nggak boleh membicarakan, ya. Nggak boleh dicerita-ceritakan, dipamer-pamerkan, baik merupakan sebagai mau'idhah atau satu nasihat. Jadi ini yang sulit dibayangkan. Ketika orang itu sudah sedemikian dekat dengan Gusti Allah, hatinya terbuka, mata hatinya terbuka, itu nggak boleh dicerita-ceritakan, ya. Hal-hal mukasyafah itu nggak boleh diceritakan, itu rahasia. Wa tasadda litadzkir, dan tidak boleh dia itu kemudian menjadi mengingatkan orang karena dia itu kelihatannya. Jadi orang pada posisi tertentu itu sampai bisa melihat kejadian manusia, hakikat manusia, ya. Nah itu nggak boleh diobral-obral gitu.
Karena dia itu sudah melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Misalnya orang ini melihat orang itu pembohong, orang itu nggak jujur, orang itu apa ya. Hal-hal yang manusia nggak tahu dia bisa tahu. Ya. Nah itu nggak boleh, itu sudah membedek-bedek istilahnya. Ngobrol-ngobrol kamu begini, kamu nanti akan begitu, nggak boleh. Ya. Nggak boleh menceritakan hal-hal yang gaib itu. Fatajidun nafsu fihi ladatan laisa wara'aha ladatan. Itu harus dinikmati sendiri dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang di atas segala kenikmatan. Fatat'u tilka laddah ila ayyatafakkar fi kaifiyat iradi tilkal ma'ani. Kadang kelezatan itu membuat dia berpikir untuk menceritakan apa yang dia dapat itu. Wa tahsinil alfal al-mu'abbar hada anha, atau dia kepingin ngomong hal-hal yang gaib-gaib yang dia lihat itu. Wa tartibi dzikriha, dan menurutkan zikirnya, wa tazyinha bil hikayah, dan menghiasi dengan hikayah, wa syahidul Quran, dalil-dalil Quran, wal akhbar hadis, wa tahsini sighatil kalam, dan baguskan sighatnya ucapan, kata mutiara, litamila ilaihil qulubal asma, supaya disukai orang. Itu semua nggak boleh ya. Maksudnya begini, orang ini pada tingkatan tertentu dia akan mendapatkan pengalaman rohani yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Lah itu tidak bisa diobral-obral, tidak boleh diceritakan, tidak boleh dibuat-buat atau dipertontonkan supaya disukai orang. Wah ini wali gitu loh. Supaya dilihat, wah ini loh, ini orang ini tahu apa yang belum terjadi. Memang Allah tunjukkan nanti. Dia tahu akan terjadi apa, akan menjadi apa. Itu Allah akan tunjukkan hal-hal yang orang biasa tidak tahu. Nah ketika itu nggak boleh terus diobral-obral kayak dukun, kamu akan begini, besok akan ada atau dia ngomong-ngomong dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh ya, supaya kemudian orang menjadi senang pada dia. Tidak boleh. Ilmu mukasyafah itu tidak untuk dicerita-ceritakan seperti itu. Wa syaitanu rubbama yukhayyalu ilaihi anna hadza ikhya'un minka likubur bil maut al-ghafil anillahi ta'ala. Setan nanti akan menggoda kamu bahwa seakan-akan kamu itu bisa menghidupkan hati orang yang mati, orang-orang lalai dengan apa yang kamu punyai itu. Akhirnya kamu jadi sombong gitu loh. Wa inna ma wasitatun anta wasitatun bainatil wa bainal khalqi. Itu tidak boleh terjadi. Kita merasa mempunyai kelebihan atau mempunyai karomah, itu nggak boleh. Kita ini hanya perantara antara Allah dan makhluk. Kalau memang Allah perintahkan ya sampaikan. Tad'u ibadah ilaihi, kita ini yang hanya boleh mengajak orang nyembah kepada Allah. Wa malaka fihi nasibun. Soal kehidayah itu kita itu tidak punya bagian, itu bagiannya Allah. Wala li nafsika fihi ladatun, dan kamu nggak boleh menikmati hal seperti itu ya. Ini ilmu-ilmu rahasia yang memang nggak bisa digambarkan ya. Wali-wali Allah itu mendapatkan sesuatu yang orang tidak tahu, dan dia tidak boleh cerita-cerita ya. Nggak boleh wali itu mengobrol-ngobrol rahasianya Gusti Allah, karena dia harus seperti Gusti Allah. Allah itu kan tahu kelemahan kita, Allah tahu dosa kita, Allah tahu kita punya maksiat, Allah tahu kita berbuat apa saja. Tapi Allah kan tidak pernah menampakkan. Kelihatan kan biasa-biasa aja. Lah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah itu tahu banyak hal. Tapi dia juga begitu, tidak boleh dia itu kemudian menunjukkan hal-hal yang sifatnya rahasia itu nggak boleh ditunjukkan. Makanya kadang wali-wali itu malah nggak mau nemui orang karena takut
keliru ngomong, jadi lebih senang menyendiri gitu. Atau karena dia ketemu orang ini kelihatan manusia ini seperti anjing, seperti babi, seperti monyet. Dia tahu kelakuannya manusia sehingga dia nggak mau, nggak suka gitu. Karena dia melihatnya itu dari hakikatnya. Kalau kita kan lihatnya pejabat, kaya, pangkat, tapi aulia-aulia itu melihat apa yang di belakang itu sehingga mereka nggak suka gitu. Wa yatadihu kaitu syaitan, dan semakin jelas rekayasa setan bi ayyudhira fi akronihi mayakunu ahsana kalaman minhu. Setan itu kemudian menggoda supaya dia mengeluarkan kata-kata yang baik-baik, yang lebih baik, wa azzala lafdhan, dan lebih lafadznya, maksudnya kata-katanya lebih mengandung apa seperti daya tarik gitu loh. Wa aqdaru ala islabi qulubil awam, dan merasa lebih bisa menarik hati orang awam. Fa innahu yataharraku fi batni aqrabul hasad la mahalata. Karena itu setan terus kemudian menggerakkan di hati orang itu rasa hasud. Hasud melihat orang lain lebih baik, dengki melihat orang lain lebih pintar. Akhirnya dia menjadi jor-joran dengan hal-hal yang sifatnya itu hasad gitu. Ingkana maharrikuhu ladatal qabul. Karena dia itu tergerak untuk semakin bisa diterima masyarakat, pengikutnya semakin banyak, dia semakin dipercaya sebagai wali. Wah, akhirnya saingan dengan wali yang lain. Nah itu kan nggak ada benernya kalau sudah begitu. Kalau sudah orang tujuannya untuk bangga-bangga gitu sudah hilang ikhlasnya. Wa in kana muharriku wal haq, tapi kalau dia digerakkan oleh Allah kebenaran yang hak, khisan ala da'wati ibadillah ila siratil mustaqim, kalau dia memang menasehati orang itu bukan untuk supaya dikagum-kagumi, tapi supaya untuk mengajak orang dakwah pada siratil mustaqim, fa ya'dumu bihi farahu, dan dia menjadi senang dengan itu, wa yaqulu alhamdulillahi alladzi abadani wa ayyadani biman wazarani ala islahi badi. Seperti orang itu kemudian merasa mendapat penguatan dengan dia diberi Allah kelebihan itu, dia menjadi kuat untuk lebih bisa mempengaruhi orang misalnya, tidak untuk cari kebanggaan tapi untuk supaya orang semakin mantap diajak kebaikan. Kalladzi wajaba ali masalan ayyahmila mayitan liatfanu id wajau dhayan. Seperti contoh, ada orang menemukan mayat yang harus dikubur, orang itu tidak ada yang lain, wa ta'ayyana alaihi dzalika syar'an, dan fardhu ain karena tidak ada orang lain dia harus melakukan. Faja'a man a'anu alaih, kemudian ada orang yang mau membantu, fa innahu yafrahu bih, dia merasa senang. Nah, kalau begitu tidak apa, wala yahsudu mu'inahu, dan dia tidak hasud pada orang yang menolong dia untuk berbuat kebaikan tadi. Jadi sesama kiai, sesama ulama, jangan merasa itu sebagai saingan gitu. Nggak ada baiknya kalau kita ini merasa orang lain sebagai musuh, pesaing ya. Sama-sama orang berbuat baik, harusnya kita saling tolong menolong gitu. Wal ghafiluna mautal qulub, orang-orang yang lali itu ibarat orang mati-mati hatinya. Wal wa'ad humul munabbihun, penceramah itu adalah orang yang mengingatkan supaya tidak lalai. Wal muhyuna lahum, dan menghidupkan hati orang-orang yang sudah mati itu. Fa fi kasratim istirwahun wa tanasur, semakin baik harusnya saling menolong, semakin meringankan. Jadi sesama kiai, sesama tokoh, sesama wali ya. Imam Ghazali mengingatkan jangan sampai ada perasaan menjadi pesaing ya. Kita ini seringkali hasud dengan teman kita sendiri, kiai hasud dengan kiai, tokoh hasud dengan tokoh. Itu gila ya. Harusnya
Semakin banyak kiai kita senang karena semakin banyak orang yang saling membantu. Jangan kemudian jadi hasud. Fayambari ayatul farahu bidzalik. Harusnya dia tambah senang ya. Enggak menganggap orang lain sebagai pesaing. Wa hadza azizul wujudi jiddan. Tapi ini jarang sekali terjadi. Manusia ini jarang sekali yang mau berkolaborasi. Kita itu selalu menganggap orang lain pesaing. Dalam dunia mujahadah juga begitu. Ada orang lebih keramat, ada orang lebih banyak pengikutnya, ada orang lebih banyak santrinya, yang satunya sakit hati. Nah itu hati yang sudah hasad ya. Fal yang bagi ayyakunal murid ala hadarin minhu. Hendaknya itu dijauhi ya. Perasaan hasud itu harus dijauhi. Jangan ada rasa benci pada sesama dai, sesama pejuang. Fa innahu a'dhamu habailid dunya. Itu tali dunia yang paling kuat fi qat'it thariq, dalam memutus jalan, alamanin fatahat lahu awailut thariq, bagi orang yang terbuka baginya pintu-pintu awal dari jalan ini. Artinya orang-orang yang sudah mujahadah, orang-orang yang diberi Allah kelebihan-kelebihan itu. Terus jangan merasa iri dengan kelebihan orang lain ya. Itu berbahaya ya. Jangan iri dengan orang yang lebih keramat, lebih banyak pengikut, lebih mudah diterima orang. Jangan iri ya. Enggak ada alasan untuk kita iri pada orang lain. Fa inna itsarul hayatid dunya takun ghalibun alinnas. Manusia ini secara umum itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Walidzalika qala Allah Ta'ala, karena itu Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya ya. Manusia ini selalu berlomba-lomba urusan dunia, saling jegal, saling hasad, saling menjatuhkan ya. Tsumma bayyana anna syarra qadimun fit taba'. Allah menjelaskan watak yang jelek ini sudah sejak dulu. Watak hasud ini ada dalam semua orang sejak dahulu kala. Persaingan tidak sehat, rasa ingin menang sendiri, menang sama orang lain ya. Ini bumbu-bumbu hasad ini sejak dulu sudah ada dalam kitab dulu-dulu. Wa anna dzalika madhkurun fil kutubis salifah. Ini disebut dalam kitab yang sudah lewat. Faqala ta'ala mengatakan inna hadza lafi suhufil ula. Ini sudah ada sejak dalam suhuf yang pertama, suhufi Ibrahim wa Musa ya. Jadi seperti itulah Imam Ghazali mengingatkan bahwa manusia itu mencintai kehidupan dunia, bersaing itu sejak dulu gitu. Fahada min hadu riyadatil murid ya. Dengan cara seperti ini tadilah cara minhaj riyadah seorang murid, wa tartibihi fit tadrij, tertibnya secara bertahap ila liqailah, seperti yang disebutkan kemarin ya. Yaitu mulai dengan cara memperbanyak puasa, bangun malam, diam, uzlah, zikir. Itulah jalan sampai bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.